Jadi yang pertama, di awal tahun kita dikejutkan anak-anak kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamali. Para santri, wali santri, pemirsa, juga subscriber Nahdlatul Ulama atau NU adalah organisasi terbesar di Indonesia, bahkan di dunia. NU atau Nahdlatul Ulama bukan hanya besar, tapi sangat penting bagi Indonesia, juga bagi dunia. Oleh karena itu, mereka yang menginginkan Indonesia ini lestari pasti akan berkolaborasi dengan Nahdlatul Ulama. Sebaliknya, mereka yang pengen Indonesia ini hancur, maka yang pertama akan diluluh lantakkan juga Nahdlatul Ulama. Untuk melihat Nahdlatul Ulama, kita melihat di Sidoarjo, karena Sidoarjo ini miniatur dari gagasan, miniatur dari impian, miniatur dari harapan Nahdlatul Ulama ke depan. Dalam berbagai event, Sidoarjo selalu terdepan. Oleh karena itu, Sidoarjo menjadi sangat penting bagi Nahdlatul Ulama. Di Sidoarjo, hal-hal yang dibutuhkan sebagai sebuah organisasi sosial keagamaan ada. Pagi hari ini kita berkunjung ke salah satu ikon NU di Sidoarjo, tepatnya di Unusida. Kita sapa Bapak Rektor yang ada di samping saya. Saya berkunjung ke kantor beliau, bukan saja saya kenal, tapi sekali lagi, yang pertama saya ingin mengucapkan selamat atas rangkaian prestasi yang sangat luar biasa, karena Nahdlatul Ulama memiliki Unusida yang baru berusia 9 tahun, ternyata prestasinya sudah menasional. Oleh karena itu saya datang ke sini, kecuali ucapan selamat, saya pengen juga mendapatkan informasi apa kira-kira tungone apa kira-kira rahasianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Rektor? Alhamdulillah Yai, sehat. Alhamdulillah. Ini silaturahim kami ke sini, satu silaturahim, yang kedua ucapan selamat atas prestasi Unusida yang sangat luar biasa. Yang tiga, ya tadi saya kepingin tahu, karena terus terang mendengar dari podcast saya ini, santri, wali santri, juga masyarakat umum yang senang dengan dunia pendidikan. Gimana ceritanya kok luar biasa nih? Saya ingin tahu yang pertama, prestasi apa saja ya? Setidaknya di 2023 itu ada 5 prestasi yang menurut kami fenomenal ya. Jadi yang pertama, di awal tahun kita dikejutkan anak-anak kita ternyata mendapatkan medali emas di kompetisi sains tingkat Asia di Semarang. Di Semarang. Dan kemudian itu disambung pada bulan Mei, kalau tidak salah kita mendapatkan medali perunggu di Korea. Jadi artinya anak-anak kami sudah internasional mendunia. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, kami naik kelas dari klaster Pratama ke klaster Madya.
Dan ini juga capaian yang luar biasa menurut saya. Terus yang ketiga, di akreditasi prodi kita sudah pecah telur ya. Jadi ada akreditasi kita yang sudah unggul sekarang. Jadi pendidikan guru sekolah dasar itu terakreditasi unggul, kemudian pendidikan bahasa Inggris itu baik sekali, dan seluruh prodi kita termasuk prodi yang baru berumur 2 tahun, baru tahun kemarin soalnya, itu akreditasi kita baik semua. Semua baik, sudah artinya dari sisi legalitas akreditasi kita tidak ada masalah. Kemudian kita pada Dies Natalis tanggal 4 Juli kita melonsing sistem informasi akademik terpadu Unusida. Di dalamnya ada 18 sistem. Sehingga kalau orang lain bicara digitalisasi, sekarang di kami semua sudah digital ya. Sudah digital. Termasuk misalnya pelayanan mahasiswa itu tidak perlu mahasiswa berhadapan-hadapan, scan barcode di situ sudah bisa mereka. Komplain terhadap sarana prasarana, misalnya ada keran kita yang bocor, cukup scan barcode, sudah masuk ke kita. Jadi kemudahan-kemudahan yang kita launching, Prof. Muhammad Nuh yang launching pada saat itu, kita sudah ada 18 sistem informasi yang itu terintegrasi. Artinya saya pengen Unusida ini berjalan menjadi sebuah perguruan tinggi modern dengan tata kelola modern. Kemudian berjalan bulan Agustus, yang ini juga mengejutkan kita, di akreditasi institusi. Jadi mungkin saya belum atur Kiai, kita terakreditasi baik sekali Kiai. Di usia yang relatif muda, sehingga ini juga mengejutkan banyak orang juga. Dan satu-satunya universitas di Sidoarjo yang akreditasinya baik sekali baru Unusida. Baru Unusida. Ya. Jadi ini yang kemudian. Ada berapa perguruan tinggi di Sidoarjo? Di Sidoarjo itu ada 18 ya. 18. Jadi akademi, sekolah tinggi, politeknik, kemudian universitas cukup banyak di Sidoarjo itu. Nah, kemudian di akhir tahun kami juga dikejutkan lagi ketika kami mendapatkan pemberitahuan dari Direktorat Pendidikan Tinggi di Riset Dikti, jadi Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, bahwa Unusida diundang untuk menerima sebagai penerima pemenang salah satu anugerah Dikti-Ristek tahun 2023. Kita tidak tahu kita itu dapat emas, apa perak, sama perunggu, terus kemudian kriteria apa, karena banyak sekali kriterianya, dari Direktorat Kelembagaan, Direktorat Kerjasama, Direktorat Dikti-Ristek, kemudian DRTM, kemudian Direktorat Humas, itu banyak sekali kompetisinya di sana. Kita hanya dapat undangan bahwa kita menerima itu. Dan alhamdulillah di Jakarta, di Hotel Sheraton Jakarta, prestise banget. Dan alhamdulillah kita mendapatkan golden winner itu. Kemudian ini rasanya masih seperti mimpi bagi saya gitu loh. Di usia kita yang demikian masih muda, dan rata-rata penerima itu usianya sudah puluhan tahun gitu loh. Jadi ternyata alhamdulillah kita bisa nyodok untuk di prestasi nasional itu. Prestasi itu tentu bukan seperti memasak mie yang detik ini dimasak, detik berikutnya bisa dimakan. Tentu ada proses-proses yang dijalani oleh rektor, seluruh keluarga besar, terutama para dosen. Kira-kira apa ya yang membuat kinerjanya tanpa disadari dilihat orang lain, kemudian orang lain memberikan apresiasi, dan apresiasinya gol, Mas. Ini menurut saya luar biasa. Kira-kira kami mempunyai tagline, jadi yang itu kemudian menjadi semangat kita semua ya. Sinergi kuat,
Unusida hebat. Sinergi kuat, Unusida hebat. Oh, apa itu kira-kira penjelasan singkatnya? Artinya sinergi itu mari kita berperan sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Yang menjadi OB jalankan tugas sebagai OB, yang sebagai tendik jalankan tugas sebagai tendik, yang dosen juga begitu. Nah, semua itu kita perankan masing-masing. Jadi ibarat sebuah klub sepak bola itu saya kan hanya sebagai manajer saja. Ya, situ ada pelatihnya dan sebagainya. Nah, kemudian dengan sinergi itu harapan kita bahwa Unusida itu hebat itu ya artinya dari prestasi-prestasi yang kita torehkan itu, sehingga kita juga tidak menduga, tetapi ternyata Bapak Ibu dosen mendampingi mahasiswanya juga luar biasa. Di penghujung tahun pun kami juga masih mendapat prestasi kompetisi media pembelajaran. Kami dapat juara 3 juga. Terus dalam rangka harlah Universitas Raden Rahmat ini baru masuk 2 hari yang lalu juga. Teman-teman ada yang dapat juara 1, dapat juara 2. Itu artinya tradisi kompetisi itu sudah tumbuh di kita sehingga ini yang kemudian menjadikan saya selalu sampaikan, emasmu kakakmu bisa, kamu kalau nggak bisa kamu malu mestinya, gitu. Sehingga itu selalu tumbuh terus. Dosen-dosen juga begitu. Kebijakan apa sih artinya gini? Kalau sebuah lembaga pendidikan itu kan mesti ada unsurnya dosen, ada unsurnya mahasiswa, ada unsurnya ada lingkungan, dan disepakati oleh para ahli bahwa guru atau dosen adalah faktor terpenting. Betul. Dan penting. Sumber daya manusia adalah faktor terpenting dalam sebuah aktivitas pendidikan. Ya, kita ingin dengar itu kebijakan apa yang dilakukan oleh Unusida terhadap peningkatan sumber daya manusia khususnya para dosen. 3 tahun terakhir ini Kiai kita untuk karyawan menjadi kebijakan kita. Saya dengan Ketua BPP Pak Yai Arli membuat kebijakan bahwa untuk tendik kita tidak akan mengambil orang dari luar. Dari alumni kita lulusan terbaik itulah yang kemudian kita beri kesempatan untuk mengabdi di sini. Nah, kemudian setelah mereka masuk, status mereka masih karyawan, kita akan pastikan, kita lihat dulu 1 tahun attitude-nya seperti apa, akhlaknya seperti apa, loyalitasnya seperti apa. Itu menjadi indikator penilaian kita. Dan ketika mereka kita anggap cukup, maka mereka kita berangkatkan untuk studi lanjut. Berapa tahun? Pengabdian 1 tahun. 1 tahun kita lihat cukup, mereka kita berangkatkan. Jadi di UNESA itu sudah ada 2 yang lulus, di ITS sudah ada 2 yang lulus, masih 1 nunggu, mungkin bulan Maret ini juga selesai. Di UM ada 1, di UNJ 1, itu udah anak-anak kita. Dan itu SDM hebat. Kenapa saya bilang hebat? Pada saat kita masih akreditasi kita masih C, kemudian sarana prasarana juga masih terbatas, kemudian mereka kita beri kesempatan untuk studi lanjut, ternyata IP-nya mereka di atas 3,8 semua, berarti kan hebat, dan mereka bisa berkompetisi di ITS, di UNESA. Jadi alumni dari kita. Kemudian ketika lebih mengenal ketika mereka kemudian balik, ijazahnya sudah keluar, maka ini kita angkat untuk menjadi dosen. Ini salah satu kita pengen menunjukkan kepada anak-anak kita, kalau kalian berprestasi ya seperti kakak-kakakmu gitu. Sehingga mereka juga pengen menunjukkan saya juga bisa menjadi lulusan terbaik. Jadi kalau jenengan Persani di ruang 11 ini IT itu hampir semuanya alumni kita. Jadi di bagian penelitian, di bagian akademik itu alumni kita yang mengisi pos-pos itu. Nah, kemudian kami belajar dari akreditasi yang lalu bahwa setiap program studi itu harus 30% dosennya
harus doktor. Maka kemudian kita mencoba untuk mengejar itu target itu, sehingga saat ini yang sedang studi lanjut itu ada 32, kemudian yang sudah selesai itu 8. Jadi ada 40 dari 83 dosen. Jadi artinya hampir 50% gitu. Kalau lulus semua. Jadi target kami di 2026 investasi SDM ini dosen kita sudah lebih dari 50% yang doktor. Nah, ini yang kemudian yang memperkuat kita, termasuk salah satu di dalam memperkuat SDM ini adalah jaringan-jaringan beasiswa baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo tentu kebijakannya tidak jauh-jauh dari masyarakat Nahdlatul Ulama yang kita tahu. Sebagian besar masyarakat pedesaan dengan tingkat ekonomi yang ya masih banyak yang menengah ke bawah. Universitas tentu punya kebijakan yang terkait dengan masyarakat ini, misalnya beasiswa atau mungkin kemudahan yang lain barangkali ada. Coba. Jadi kami setiap tahun itu di internal itu kami ada beasiswa tahfidz 30 juz ya. Jadi saya sekarang itu sudah punya mahasiswa tahfidz 30 juz itu kurang lebih 29. Nah, kemudian ini yang memperkuat hati kita karena mereka setiap Jumat pagi harus khatmil Quran di sini. Satu itu. Terus kemudian yang kedua itu beasiswa mahir kitab kuning. Itu ada juga porsi untuk itu. Kemudian yang ketiga kita ada beasiswa difabel. Yang keempat itu beasiswa dari keluarga miskin yang itu tidak tercover melalui beasiswa KIP kuliah dari kementerian. Kemudian ada beasiswa prestasi. Jadi kami memberi kesempatan kepada misalnya atlet-atlet peraih medali Porprov Jatim kemarin yang dari Sidoarjo untuk bisa bergabung dengan kita. Dengan jurusan terserah mereka. Terserah mereka. Gitu. Termasuk tadi yang tahfidz dan sebagainya terserah mereka jurusannya. Jadi ini yang beasiswa internal. Artinya itu kita luncurkan kebijakan dari universitas sendiri. Dan ada juga beasiswa dari keluarga Unusida tentunya gitu. Terus kemudian yang kedua kita ada beasiswa yang berasal dari kementerian, yang itu kita alokasikan ada cukup besar itu untuk anak-anak kita yang di pondok pesantren. Jadi kita sudah ada pondok pesantren Nurul Ikhlas, Burhanul Hidayah, kemudian Al Hidayah Ketegan, terus yang di Tempel itu apa itu namanya? Itu ada. Jadi paling tidak sudah ada 5 pondok pesantren yang para alumni setingkat SMA mereka yang kita beri kesempatan untuk itu. Semata-mata ini di dalam rangka kalau tidak kita afirmasi dengan beasiswa itu, rasanya anak-anak kita yang di pondok ya juga tetap seperti itu kan gitu. Nah, artinya kami bekerja sama dengan pengelola sehingga ketika anak-anak itu lulus SMA barangkali ngaji agamanya masih kurang, mereka tetap bisa lanjut dan kemudian kita cari beasiswa untuk S1-nya. Sehingga ketika 4 tahun mereka lulus dari kita itu ilmu pondoknya sudah matang, khatamannya sudah bagus begitu. Jadi target kita seperti itu ya. Barangkali juga karena doanya anak-anak ini ya. Kita bisa lari cepat itu gitu ya. Para santri pemirsa juga subscriber, kalau kita teruskan perbincangan ini akan sangat panjang, durasi yang kita miliki tidak cukup, tapi kita nanti akan berdiskusi dengan beliau di luar kamera. Tadi khulasah dari perbincangan kita dengan Pak Rektor, yang pertama tentu kebijakan yang komprehensif baik
kebijakan yang berkaitan dengan dosen, dengan adaptasi dengan teknologi terbaru, terutama digitalisasi, pelayanan yang digitalisasi, kemudian juga beasiswa aneka program, kemudian profesionalisme yang terjaga, sehingga Universitas Sidoarjo ini menjadi sebuah perguruan tinggi yang luar biasa dengan prestasi yang patut kita apresiasi. Karena itu penting bagi masyarakat untuk tidak ragu memilih Unisida sebagai alternatif pendidikan terbaik untuk putra-putri, khususnya warga Nahdlatul Ulama. Kepada Pak Rektor, terima kasih. Sama-sama Kiai pangestunipun. Saya sampaikan apresiasi yang luar biasa. Tentu juga permohonan doa kepada seluruh masyarakat agar Unisida terus berkembang, bisa memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat. Amin. Terima kasih Pak Rektor. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiran, Allahumma fiqh ila wa mitariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.